Dengan perasaan berdebar-debar, aku mengikuti langkah Bagus memasuki apartemennya. Setelah tadi, Bagus menjemputku ke rumah. Malam memang sudah cukup larut, sudah hampir jam 11 malam. Namun karena aku merasa tidak enak hati menolak permintaan Bagus, aku pun dengan sangat terpaksa harus meninggalkan istri dan anakku di rumah. "Ada apa sebenarnya, Gus?" tanyaku akhirnya, setelah kami masuk dan duduk di ruang tamu apartemen Bagus tersebut. Apartemen itu memang cukup luas, dilengkapi dengan dapur di bagian belakang, kamar mandi, ruang tamu, dan juga sebuah kamar tidur. Bagus terlihat menarik napas berat, wajahnya terlihat serius. Aku ingin jujur sama Bang Irfan. Suara Bagus cukup berat. "Tentang apa?" tanyaku penasaran. "Tentang perasaanku," balas Bagus. "Tentang siapa aku sebenarnya," lanjutnya. Perasaanku kembali tak karuan. Emang siapa Bagus sebenarnya? Batinku bertanya. Namun aku tak mampu melontarkan pertanyaan apapun pada Bagus lagi. "Sebenarnya aku ini bukan seperti laki-laki pada umumnya, Bang." Suara Bagus cukup terbata. "Maksudnya?" Aku bertanya juga akhirnya. Aku sebenarnya lebih punya ketertarikan pada laki-laki, Bang." Bagus berucap semakin terbata, namun mampu membuat aku terkesima. Lidahku kelu tiba-tiba, tak mampu berucap apa-apa lagi. Aku mulai mengerti maksud Bagus sebenarnya, meski aku belum begitu yakin. Aku ini seorang gay, Bang," ucap Bagus selanjutnya. "Dan sebenarnya aku suka sama Bang Irfan. Aku sudah jatuh cinta sama Bang Irfan sejak pertama kali melihat Bang Irfan. Karena itu, aku terus berusaha untuk bisa mendekati Bang Irfan," lanjut Bagus lagi. Aku masih terdiam, mencoba untuk tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Bagus gay? Rasanya itu sangat tidak mungkin. Bagus terlihat normal, dia juga terlihat sangat gagah. Tidak ada kesan feminim sedikit pun. Tapi pengakuan Bagus barusan benar-benar tidak bisa diterima akal. Kamu hanya lagi bercanda kan, Gus? Kamu gak serius kan?" Suaraku ikut terbata. "Aku serius, Bang. Aku jatuh cinta sama Bang Irfan. Aku tahu ini salah. Aku tahu abang sudah menikah. Tapi aku benar-benar tidak mampu lagi memendam semua rasa ini. Aku hanya ingin abang tahu," balas Bagus mulai cukup berani. "Tapi kita nggak mungkin, Gus." Aku tak tahu lagi harus berucap apa. Aku benar-benar sok menyadari itu semua. "Iya, Bang, aku tahu. Aku juga tidak berharap bisa memiliki abang. Aku hanya ingin jujur pada Bang Irfan. Sekalipun risikonya mungkin abang akan membenciku," timpal Bagus kemudian. Kalau saja Bagus tidak pernah berbuat baik padaku. Kalau saja aku tidak merasa berhutang budi padanya, mungkin sudah kulayangkan tanganku untuk memukul Bagus. Aku merasa geli mendengarnya. Atau setidaknya, aku pasti akan segera pergi dari sini. Tapi mengingat semua kebaikan Bagus selama ini padaku, mengingat ia telah menyelamatkan aku dan keluargaku, aku masih berusaha untuk tetap menahan diri. Setidaknya, aku tidak ingin membuat Bagus merasa tersinggung. Jadi,
kebaikan kamu selama ini? Niat kamu meminjamkan aku modal hanya untuk bisa mendekatiku? Ucapku penuh tanya akhirnya. Hatiku bergejolak. Enggak juga bang, abang jangan salah pengertian akan hal itu. Aku melakukannya tulus, balas Bagus cepat. Iya, kamu membantuku karena kamu memang suka sama aku kan? Kalau seandainya kamu nggak punya perasaan apa-apa padaku, apa kamu masih mau membantuku? Tiba-tiba suaraku meninggi. Kali ini Bagus terdiam. Aku yakin apa yang aku katakan barusan sangat benar adanya. Jadi ini maksud kamu waktu itu mengatakan jika kamu good looking, maka sebagian dari masalahmu sudah terselesaikan. Aku berucap lagi. Karena kamu merasa tertarik denganku, kamu pun bersedia membantuku, dan dengan begitu masalahku pun terselesaikan. Lanjutku masih dengan nada tinggi. Ya nggak sepenuhnya seperti itu juga bang, balas Bagus pelan. Udahlah Gus, apapun alasan kamu, aku benar-benar tidak bisa menerima semua ini, potongku cepat. Abang nggak seharusnya memvonis aku seperti itu bang. Aku ini juga manusia. Aku memang suka sama abang, tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk aku membantu abang. Aku juga merasa prihatin dengan kehidupan abang. Abang juga kan yang awalnya curhat padaku tentang kehidupan abang. Kalau seandainya abang tidak menceritakan tentang persoalan yang sedang abang hadapi waktu itu, aku juga belum tentu berani untuk mendekati abang, meskipun aku menginginkannya. Ucap Bagus akhirnya, suaranya mulai ikut meninggi. Aku tahu, mencintai abang adalah sebuah kesalahan. Tapi aku juga tahu, membantu orang yang membutuhkan itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan karena aku merasa mampu, aku pun membantu abang. Apa itu salah? Bagus berucap lagi setelah ia menatapku sesaat. Aku kembali terdiam. Sejujurnya, aku juga tidak bisa menyalahkan Bagus sepenuhnya. Dari awal, istriku pun sudah mengingatkan hal tersebut. Harusnya aku tidak menerima bantuan Bagus waktu itu. Harusnya aku menolak. Harusnya aku cari tahu dulu alasan Bagus untuk membantuku. Tapi aku terlalu percaya pada Bagus waktu itu. Dan aku sangat tidak menyangka semua ini akan terjadi. Aku benar-benar dibuat bingung. Aku tidak mungkin membenci Bagus hanya karena ia mencintaiku. Tapi aku juga tidak mungkin terus bersamanya. Tiba-tiba aku bangkit dari dudukku dan melangkah tergesa untuk keluar dari apartemen Bagus. Abang mau kemana? Tanya Bagus sedikit berteriak. Pulang, balasku. Aku punya istri dan anak, Gus. Tempatku bukan di sini. Lanjutku sambil terus melangkah keluar. Lalu bagaimana dengan kita? Aku masih mendengar suara Bagus berucap, tapi aku sengaja mengabaikannya. Pikiranku benar-benar kacau saat ini. Aku menghempaskan tubuhku di ranjang. Istriku kaget menyadari kepulanganku. Ada apa, Mas? Bagus ngomong apa? Tanya istriku parau. Gak ada apa-apa, hanya masalah laki-laki, jawabku. Istriku pun tak berucap apa-apa lagi. Ia kembali melanjutkan tidurnya. Sementara pikiranku terus melayang, membayangkan semua yang diucapkan Bagus tadi. Bagus tak sepenuhnya salah dalam hal ini. Aku yang telah memberinya kesempatan. Tapi aku juga tidak mungkin menjalin hubungan dengannya.
Membayangkannya saja, aku mulai merasa mual. Aku kadang tidak mengerti, mengapa ada laki-laki yang menyukai laki-laki juga. Apa di dunia ini sudah kekurangan perempuan? Tapi bukankah tidak seorang pun manusia ingin terlahir sebagai penyuka sesama jenis? Saya yakin mereka juga tak menginginkan hal tersebut. Mereka juga pasti merasa tersiksa dengan semua itu. Lalu, apakah orang-orang seperti Bagus tidak berhak untuk mencintai? Apakah mereka juga tidak layak untuk dicintai? Aku semakin bingung dengan semua ini. Aku jadi dilema. Di satu sisi, Bagus sudah sangat terlalu baik padaku. Aku juga masih punya hutang padanya. Namun, di sisi lain, jiwa laki-lakiku juga tidak bisa menerima kalau Bagus mencintaiku. Andai saja dia perempuan, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi begitulah kenyataan yang harus aku hadapi saat ini. Kenyataan kalau aku dicintai oleh seorang pria gay. Dan pria itu sudah terlanjur menanam budi padaku. Aku mulai merasa tidak enak hati untuk menolaknya. Emangnya siapa aku? Aku juga bukan laki-laki suci. Aku juga bukan laki-laki sempurna. Meski aku sudah punya istri dan anak, bukan berarti aku sudah sempurna menjadi seorang laki-laki. Aku minta maaf bang, ucap Bagus pelan. Saat itu ia sengaja mampir di tempatku berjualan. Suasana memang sudah mulai sepi. Aku juga sebenarnya sudah mau tutup. Aku minta maaf karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Bang Irfan. Tidak seharusnya aku mengungkapkan itu semua. Seharusnya aku lebih bisa menahan diri. Bagus berucap lagi karena aku hanya diam. Aku janji bang, mulai saat ini aku tidak akan menemui abang lagi. Dan kalau abang ingin membayar cicilan, abang cukup transfer aja. Nanti setelah hutang abang lunas, anggaplah kita tak pernah saling kenal. Lanjut Bagus berucap. Aku juga minta maaf Gus, karena aku tidak seperti yang kamu harapkan. Balasku akhirnya. Nggak ada yang perlu dimaafkan bang. Ini semua bukan salah abang. Ini semua salahku. Aku yang salah telah mencintai abang. Aku yang salah telah terlahir ke dunia ini sebagai laki-laki yang berbeda. Aku yang salah karena tidak bisa membendung perasaanku sendiri. Ucap Bagus terdengar pilu. Kamu jangan berkata seperti itu Gus. Nggak ada yang salah dengan semua ini. Mungkin aku yang kurang bisa menerima kenyataan. Mungkin aku yang terlalu egois. Balasku lemah. Sudahlah bang, mungkin memang lebih baik kalau aku belajar untuk melupakan abang. Cintaku kepada abang adalah sebuah kesalahan, dan aku tak mungkin tetap bertahan pada sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Ucap Bagus lagi masih terdengar pilu. Tiba-tiba rasa bersalah menyeruak dalam hatiku mendengar kalimat-kalimat Bagus barusan. Tak seharusnya aku memperlakukan Bagus seperti ini. Tak seharusnya aku menghakiminya. Bagus adalah sosok laki-laki baik. Dia hanya terlahir dengan keadaan yang salah. Apa kamu tidak akan pernah mampir ke sini lagi? Tanyaku tiba-tiba di antara rasa bersalahku. Tiba-tiba Bagus berdiri dan melangkah memasuki mobilnya tanpa mengeluarkan satu kata pun. Ingin rasanya saat itu aku memanggil Bagus kembali. Tapi sebagian dari hatiku mencegahnya.
Sejak saat itu, Bagus pun menghilang dari kehidupanku. Dia tak pernah lagi mampir di tempatku atau sekedar menelponku. Tiba-tiba saja aku merasa kehilangan dia. Aku kehilangan orang yang selama ini sudah sangat baik padaku. Aku mulai merasa ada yang kurang dari hari-hariku. Sepi, hampa. Beberapa kali aku ingin menghubungi Bagus, tapi selalu saja ada pergulatan batin dalam diriku. Sebagian dari hatiku ingin bertemu Bagus kembali, namun sebagiannya lagi berusaha menolak keinginan tersebut. Aku melewati hari-hariku tanpa semangat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan saat ini. Aku selalu teringat akan kebersamaanku bersama Bagus dulu. Mungkinkah aku merinduinya? Ah, rindu. Bukankah itu hal yang wajar? Ketika seseorang yang biasa menemani hari-hari kita tidak ada lagi, saat itulah sang rindu berperan. Saat itulah kita akan merasa kehilangan. Kalau begitu, benarlah salah satu lirik lagu Bang Haji. Kalau sudah tiada, baru terasa. Dan itulah yang aku rasakan saat ini. Ketiadaan Bagus menemani hari-hariku membuat aku merasa telah kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupku. Penting. Benarkah Bagus begitu penting bagiku? Kalau memang dia begitu penting, mengapa aku malah membiarkan dia pergi? Mengapa aku tidak mencoba menerima kehadirannya dalam hidupku? Hari-hari terus berlalu dengan rasa kesepianku, dengan rasa kehilanganku akan kehadiran Bagus. Tidak bisa aku pungkiri kalau aku semakin merindukan Bagus. Semakin hari, rindu itu semakin dalam aku rasakan, dan aku sudah tidak mampu menahannya. Karena itu aku pun memutuskan untuk mencoba menghubungi Bagus melalui ponselnya. Namun ternyata nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi. Aku mencobanya berkali-kali, selalu saja tidak pernah nyambung. Aku yakin Bagus sengaja mengganti nomor ponselnya. Aku pun mencoba mendatangi apartemen Bagus, berharap bisa bertemu dia di sana. Tapi menurut keterangan para tetangga, Bagus sudah lama pindah dari apartemen tersebut. Aku mendatangi kantor Bagus, tapi kata teman kerjanya, Bagus sudah tidak bekerja di situ lagi. Lalu kemana sebenarnya Bagus? Mungkinkah ia telah kembali ke kota asalnya? Mungkinkah juga ia telah mampu melupakanku? Lalu bagaimana dengan hutang-hutangku padanya? Oh Bagus, andai engkau tahu betapa aku sangat merindukanmu saat ini. Dan pada akhirnya aku hanya bisa pasrah. Tidak tahu lagi harus melakukan apa. Tidak tahu lagi harus mencari Bagus kemana. Lalu seperti apakah akhir dari kisahku ini? Mungkinkah aku akan bertemu Bagus lagi? Atau aku akan kehilangan dia selamanya? Simak kelanjutannya di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di file berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.